Erick Thohir minta kisruh drawing Liga 4 diulang. Tidak profesional dan transparan. Korea Utara lawan berbahaya buat Timnas U17 Indonesia yang pernah 2 kali juara. Gerald Vandenburg temui Indra Syafri Jelang. Dibentuknya Timnas U23 Indonesia sekadar minta saran atau tarik. Jadi rekan, Timnas Indonesia dan tim ASEAN diuntungkan. CONMEBOL resmi ajukan proposal Piala Dunia 2030. Diikuti 64 negara, Ketum PSSI Erick Thohir temui Sekjen FIFA usai Timnas U17 Indonesia lolos Piala Dunia U17. Erick Thohir minta kisruh drawing Liga 4 diulang. Tidak profesional dan transparan. Kami menyesalkan pelaksanaan drawing Liga 4 yang berlangsung secara tidak profesional dan tidak transparan. Jangan pernah main-main dengan kompetisi Liga, ujar Erick Thohir. Demi menjunjung fair play dan integritas kompetisi, kami mendesak agar dilakukan drawing ulang dengan prosedur yang jelas, adil, dan melibatkan semua pihak terkait. Katanya menambahkan, PSSI menilai kejadian ini mencederai semangat fair play serta merusak kepercayaan terhadap sistem kompetisi sepak bola nasional. Erick Thohir prihatin dengan peristiwa dalam pengundian Liga 4 itu. Ia menekankan pentingnya integritas dalam setiap level Liga Indonesia. PSSI mengingatkan bahwa setiap jenjang kompetisi, termasuk Liga 4, merupakan bagian penting dari ekosistem sepak bola Indonesia yang sedang dibangun secara menyeluruh dan berkelanjutan. Proses dan tata kelola kompetisi harus dijaga dengan penuh tanggung jawab agar cita-cita menuju sepak bola Indonesia yang profesional dan berprestasi bisa tercapai. PSSI juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pihak penyelenggara drawing Liga 4 dan memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Liga 4 masih menyelenggarakan putaran provinsi pada 5 Desember 2024 sampai 15 April 2025. Untuk putaran nasional bakal diputar pada 21 April sampai 27 Mei 2025. Korea Utara lawan berbahaya buat Timnas U17 Indonesia yang pernah 2 kali juara. Di babak perempat final Piala Asia U17 2025, Timnas U17 Indonesia akan menghadapi salah satu tim yang paling sukses di turnamen tersebut. Sebagai juara grup C, tim asuhan Nova Arianto akan menghadapi Korea Utara di babak 8 besar pada Senin, 14 April 2025 di King Abdullah Sports City Hall, Jeddah. Perjalanan Korea Utara di Piala Asia U17 2025 memang kelihatan tidak semulus Timnas U17 Indonesia. Sementara Indonesia 3 kali menang di fase grup, Korea Utara hanya sekali menang dan 2 kali imbang. Di laga pertama grup D, mereka hanya bermain seri 1-1 melawan Iran. Pertandingan kedua adalah performa yang paling meyakinkan dari Korea Utara di mana mereka menghancurkan Tajikistan 3-0. Kendati demikian, Korea Utara akan tetap menjadi lawan berbahaya bagi Garuda Asia. Pasalnya, mereka adalah salah satu tim tersukses di Piala Asia U17. Korea Utara pernah 2 kali menjadi juara pada 2010 dan 2014. Bukan itu saja, mereka juga tercatat 2 kali menjadi runner-up pada 2004-2006. Jumlah koleksi trofi Korea Utara menyamai tetangganya, Korea Selatan. 2 negara ini hanya kalah sukses dari Jepang yang tercatat 4 kali menjuarai Piala Asia U17. Dengan sering berprestasi bagus di Piala Asia U17, Korea Utara jadi cukup rutin mewakili benua kuning di Piala Dunia U17. Dalam 7 edisi turnamen Piala Dunia U17 pada selang 2005-2017, Korea Utara tercatat 5 kali menjadi kontestan putaran final. Ada satu catatan khusus dalam performa Korea Utara di Piala Asia U17 2025 yang perlu diwaspadai Timnas U17 Indonesia. Korea Utara selalu berhasil mencetak gol lebih dulu dari lawan pada 3 pertandingan fase grup.
Gerald Vandenberg temui Indra Syafri Jelang. Dibentuknya Timnas U23 Indonesia sekadar minta saran atau tarik. Jadi rekan? Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Gerald Vandenberg membagikan momen pertemuan dengan Indra Syafri. Dalam caption, Gerald Vandenberg memberitahukan bahwa mereka tengah bertukar informasi dengan staf maupun pelatih timnas yang saling terhubung. Pertemuan yang menyenangkan antara staf dan pelatih, kata Gerald. Kita bertukar informasi satu sama lain, tambahnya. Selain Indra Syafri, dalam foto tersebut Gerald juga bersama manajer timnas Indonesia Sumarji, pelatih kiper Sjoerd Woudenberg, serta beberapa staf. Gerald Vandenberg baru saja dipanggil oleh Erick Thohir pada akhir Maret 2025 lalu. Ketum PSSI itu ingin memastikan keberlanjutan program di timnas kelompok umur dari U17, U20, U23 hingga senior. Tapi lebih jauh kemungkinan ini juga jadi sinyak pembentukan timnas U23 Indonesia yang baru tahun ini. Seperti diketahui, Timnas U23 Indonesia akan berlaga di SEA Games 2025 yang digelar pada Desember 2025 mendatang di Thailand. Garuda Muda punya tugas mempertahankan medali emas cabur sepak bola yang diraih pada 2023 lalu. Mereka juga punya agenda kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang kemungkinan besar akan dilangsungkan tahun ini. Pertemuan Gerald Vandenberg dengan Indra Syafri menarik untuk disimak lebih jauh. Indra Syafri baru saja kehilangan pekerjaannya sebagai pelatih Timnas U20 Indonesia usai tersingkir di Piala Asia U20 2025. Namun perlu diingat, pelatih asal Sumatera Barat itu juga adalah mantan pelatih Timnas U23 Indonesia untuk SEA Games 2023 lalu. Ialah yang mengantarkan Ramadan Sananta DKK meraih medali emas SEA Games 2023, sekaligus mengakhiri penantian emas Indonesia di cabur sepak bola selama 32 tahun. Mungkinkah Gerald Vandenberg sowan ke Indra Syafri demi meminta saran untuk membentuk Timnas U23 Indonesia? Atau lebih praktikal, Gerald Vandenberg meminta IS masuk ke dalam staf kepelatihannya sebagai asisten. Pasca lengser dari kepala pelatih Timnas U23 Indonesia, Indra Syafri belum mengambil pekerjaan apapun. Menjelaskan bila Timnas U23 Indonesia akan ditukangi Gradel Vandenberg sebagai pelatih kepala, bukan Indra Syafri. Saya rasa tadi sudah saya jawab bahwa kita lepas Coach Indra Syafri dari U20, ujar Erick Thohir. Kalau ditanya tim pelatih untuk Timnas U20, kita belum ada, dan kalau bicara SEA Games itu kan kita bicara multi-event yang memang pendanaannya full dari pemerintah. Jadi, saya melihat langkah-langkah yang kemarin kita lakukan, harus kita lakukan, memang itu kita bagian dari kita profesional, melakukan tentu review. Tentu kita lihat apakah nanti pemerintah juga dengan reviewnya apakah akan mengirim tim sepak bola ataukah ada kebijakan tertentu, tambahnya. Timnas Indonesia dan tim ASEAN diuntungkan. CONMEBOL resmi ajukan proposal Piala Dunia 2030. Diikuti 64 negara. CONMEBOL mengajukan proposal Piala Dunia 2030 diikuti 64 negara. Pintu semakin lebar untuk Timnas Indonesia dan negara Asia Tenggara. Sebuah gebrakan dari Amerika Selatan bisa memberi keuntungan bagi negara-negara mungil yang tak pernah merasakan Piala Dunia. Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan, CONMEBOL, secara resmi mengajukan proposal penambahan peserta Piala Dunia 2030 kepada FIFA. Saat ini, Piala Dunia 2030 dipastikan digelar di 6 negara dengan diikuti 48 negara. 3 negara Amerika Selatan, yakni Uruguay, Argentina, dan Paraguay akan menggelar masing-masing hanya 1 pertandingan. Itu adalah bentuk penghormatan FIFA untuk selebrasi 100 tahun Piala Dunia yang dimulai pada 1930 di Uruguay. Setelah perayaan di 3 negara CONMEBOL itu, seluruh pertandingan sisa Piala Dunia 2030 akan digelar di Maroko, Portugal, dan Spanyol. Ketimpangan jumlah pertandingan tersebut membuat CONMEBOL bergerak. Sejak bulan lalu, CONMEBOL diisukan mendesak FIFA untuk mendesak jumlah peserta agar Amerika Selatan kebagian kue lebih besar. Pada Kamis, 10 April 2025,
Presiden CONMEBOL Alejandro Dominguez resmi mengirimkan proposal tersebut kepada FIFA. Kami yakin bahwa selebrasi 100 tahun akan unik karena 100 tahun hanya dirayakan satu kali, ujar Dominguez di Kongres CONMEBOL. Itulah mengapa kami mengirim proposal untuk pertama kali untuk menggelar perayaan ini dengan 64 tim di 3 benua. Ini akan membuat seluruh negara mempunyai kesempatan untuk merasakan dunia sehingga tidak ada seorang pun di dunia yang ketinggalan pesta, urainya. Usulan tersebut sudah ditentang keras oleh UEFA yang menjadi konfederasi dengan kuota terbanyak di Piala Dunia. Namun bagi konfederasi benua lain, penambahan peserta akan membuat semakin banyak kuota untuk negara debutan. Sebagai contoh, Asia Tenggara saat ini hanya mempunyai 1 wakil di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Jika Piala Dunia 2030 digelar dengan 64 peserta, kualifikasi putaran ketiga zona Asia bisa digelar dengan lebih banyak negara. Dampaknya, negara seperti Thailand, Vietnam, atau Malaysia bisa melaju lebih jauh di babak kualifikasi dan mengincar 1 tiket putaran final. Adapun bagi CONMEBOL yang hanya beranggotakan 11 negara, langkah di atas bisa membuat fase kualifikasi dihapuskan. Timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025. Pundit Malaysia, bukti PSSI tidak melulu. Ternyata jadi buah bibir media-media Asia Tenggara. Salah satunya melalui acara Bola Itu Live di salah satu stasiun televisi Malaysia, Astro Arena, yang dipandu 2 pundit terkenal, Kish Sundaresan dan Faiz Gurun. Timnas U17 Indonesia dan Korea Selatan berhak lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025. Selain itu, tim berjuluk Garuda Asia lolos dengan catatan bagus. Tim asuhan Nova Arianto begitu seimbang baik dalam hal bertahan dan menyerang. Kish Sundaresan mengaku bahwa keberhasilan tembus ke Piala Dunia U17 2025 jadi bukti syahih bahwa PSSI tidak hanya fokus berburu pemain melalui program naturalisasi. Seperti yang diketahui, PSSI dalam beberapa tahun terakhir tengah memperkuat timnas Indonesia di semua level umur melalui jalur naturalisasi. Target utama yang bakal menjalani proses naturalisasi adalah para pemain yang tampil di kompetisi Eropa. Tentu, kebijakan ini berhasil membuat kualitas skuad Garuda mampu bersaing di level Asia. Meski begitu, kebijakan ini juga membuat publik di Asia Tenggara semakin sinis dengan timnas Indonesia yang hanya mengandalkan para pemain naturalisasi. Keberhasilan timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025 jadi bukti bahwa PSSI sudah siap dengan program jangka panjang yang mengandalkan pembinaan usia muda di negeri sendiri. 22 dari 23 pemain timnas U17 Indonesia dibesarkan oleh SSB dan klub-klub akademi di Liga 1 dan 2. PSSI dinilai telah menuai hasil yang telah dibangun dari program yang dibangun sejak lama. Di fase sepak bola Indonesia sering dituduh mengambil jalan singkat, terlalu gairah dan rakus untuk jalan singkat sehingga menaturalisasi belasan atau puluhan pemain yang datang dari Eropa untuk mengangkat martabat timnas masuk ke Piala Dunia, kata Kish dikutip dari kanal YouTube Astro Arena. Waktu tuduhan tersebut diarahkan kepada PSSI, keberhasilan ini membuktikan bahwa ada rancangan strategi yang berbeda. Tim senior dengan proyek jangka pendek, sementara di level junior ada 1 proyek jangka panjang yang sedang berlangsung. Ini bukan sesuatu yang berjalan asal-asalan, ini adalah hasil daripada usaha yang telah dilakukan jauh hari sebelumnya. Pungkasnya, Ketum PSSI Erick Thohir temui Sekjen FIFA usai Timnas U17 Indonesia lolos Piala Dunia U17 2025. Ada apa? Adapun perihal dalam pertemuan Erick Thohir dengan Mathias Grafstrom ialah melapor terkait pengembangan sepak bola usia muda di tanah air. Bertemu dengan Sekretari Jenderal FIFA Mathias Grafstrom untuk memberikan update progres pengembangan program usia muda di Indonesia. Tulis Erick Thohir dalam unggahan Instagramnya.
Lebih lanjut, ia mengaku senang bisa diberi kepercayaan oleh FIFA menggelar Piala Asia U17 edisi 2023. Selain itu, pria yang menjabat sebagai Menteri BUMN itu juga mengapresiasi Timnas U17 Indonesia yang lolos ke Piala Dunia U17 2025. Senang kita diberikan kesempatan oleh FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 lalu, tulis Erick Thohir. Alhamdulillah Timnas Indonesia U17 saat ini bisa kembali lolos ke Piala Dunia U17 2025 lewat jalur kualifikasi. Saya juga menyampaikan apresiasi untuk FIFA yang selalu memantau dan mendukung program perkembangan grassroots di Indonesia. Pada Piala Asia U17 2023, Timnas U17 Indonesia tampil karena status tuan rumah. Kali ini, Timnas U17 Indonesia membuat kemajuan. Timnas U17 Indonesia lolos lewat jalur kualifikasi di Piala Asia U17 2025. Dengan lolos ke perempat final, Timnas U17 Indonesia otomatis lolos ke Piala Dunia U17 2025. Kuota lolos ke Piala Dunia U17 2025 memang diperbanyak. AFC mendapatkan jatah 8 tim di luar tuan rumah Qatar. Piala Dunia U17 2025 akan digelar pada 3 sampai 27 November 2025. Resmi Indonesia ikut bidding. Tuan rumah Piala Asia 2031 bersaing dengan 7 kandidat. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) merilis daftar kandidat tuan rumah Piala Asia 2031. AFC baru saja menggelar pertemuan Komite Eksekutif AFC ke-6 di Kuala Lumpur. Pertemuan ini sekaligus membahas terkait kandidat tuan rumah Piala Asia 2031. Total ada 7 kandidat yang mendaftarkan diri. Dalam rilis terbaru ada 7 kandidat yang mendaftar diri. Mereka sudah mengirim pernyataan minat untuk jadi tuan rumah. Batas waktu pendaftaran ini adalah tanggal 31 Maret 2024. 7 kandidat yang mendaftar adalah Sepak Bola Australia, Federasi Sepak Bola Seluruh India, Asosiasi Sepak Bola Indonesia, Asosiasi Sepak Bola Korea, Asosiasi Sepak Bola Kuwait, dan Asosiasi Sepak Bola Uni Emirat Arab. Selanjutnya, ada tawaran bersama dari Persatuan Sepak Bola Kirgistan, Federasi Sepak Bola Tajikistan, dan Asosiasi Sepak Bola Uzbekistan. Presiden AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, menghargai semua tawaran yang sudah masuk. Menurutnya, ini jadi bukti bahwa Piala Asia masih memiliki daya tarik tinggi. Kesuksesan Qatar menggelar Piala Asia edisi terakhir membuat banyak pihak semakin antusias. Rekor jumlah penawaran yang kami terima merupakan bukti lebih lanjut dari ketenaran dan daya tarik Piala Asia. Atas nama Komite Eksekutif AFC, saya ingin menyampaikan apresiasi yang tulus kepada seluruh MA, Asosiasi Anggota Benua Asia. Kami yang telah menguraikan ambisi mereka untuk memperluas dan mengembangkan warisan yang membanggakan ini, kata Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa dari rilis di laman AFC. Selanjutnya, AFC akan bekerja dengan tim bidding untuk melakukan pemeriksaan dokumen. Bidding workshop akan untuk Piala Asia 2031 akan dilaksanakan pada akhir bulan ini. Pihak AFC akan melakukan evaluasi keseluruhan sebelum ditentukan nama-nama kandidat tuan rumah. Penentuan tersebut akan dilakukan pada Kongres AFC pada tahun 2026 mendatang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, cukup percaya diri dengan langkah mereka. Menurutnya, semua kesiapan dan panitia pelaksana di Indonesia sudah cukup mumpuni. Salah satunya, mereka sukses menggelar Piala Dunia U17 2025. Indonesia memasukkan bidding untuk menjadi tuan rumah tunggal Piala Asia 2031. Dari segi kesiapan panitia pelaksana dan fasilitas stadion berstandar FIFA sudah terpenuhi, terang Erick pada Desember 2024. Butuh 10 bulan, Timnas U17 Indonesia. Balas perlakuan menyakitkan Australia. Indonesia mencatatkan hasil sempurna setelah mengalahkan Korea Selatan
Yaman, dan Afghanistan. Garuda Asia lolos dari grup C dengan status juara grup dan siap melawan runner-up grup D di babak selanjutnya. Mereka sekaligus sukses mendapatkan 1 tiket ke Piala Dunia U17 2025. Target yang diberikan oleh PSSI tuntas bisa diselesaikan. Menariknya, ada momen spesial pada ASEAN Cup U16 2024 lalu. Tepatnya saat timnas U17 Indonesia berhadapan dengan Australia pada babak semifinal di bulan Juli 2024. Saat itu, pemain Socceroos muda terlihat beberapa kali melakukan selebrasi berlebihan saat mencetak gol ke gawang Indonesia. Memang, Garuda Asia harus menerima kenyataan bahwa mereka kalah dari segala lini dari tim lawan. Laga berakhir dengan skor 3-5 pada pertandingan yang digelar di Stadion Manahan ini. Australia melaju sampai babak final dan sukses mengalahkan Thailand di partai puncak sekaligus menjadi juara. Perlakuan menyakitkan Australia sempat jadi perdebatan hangat. Bahkan, Ketum PSSI memberikan instruksi agar timnas senior hingga kelompok umur tidak boleh kalah dari Socceroos. Pelatih Nova Arianto menyadari bahwa kekalahan atas Australia di ASEAN Cup memberikan banyak pelajaran. Saat itu Garuda Asia memang baru terbentuk dan dia masih belum menemukan komposisi tim terbaiknya. Kembali Australia dan Indonesia bertemu di kualifikasi Piala Dunia U17 2025. Pertandingan berakhir dengan skor imbang 0-0 dan kedua tim sama-sama lolos ke Piala Asia. Saat ini Nova bisa tersenyum karena mereka sukses membalas dendam dengan manis. Australia gagal melaju ke babak perempat final karena hanya bisa finish di posisi ketiga. Klasemen grup B, 2 tim yang melaju dari grup tersebut adalah Jepang dan UEA. Suporter Timnas U17 Indonesia terbanyak di Piala Asia U17 2025 kalahkan tuan rumah Nova Arianto bersyukur. Pertandingan Timnas U17 dilihat secara langsung oleh 1.000 suporter Timnas U17 Indonesia. Total ribuan orang menyaksikan secara langsung pertandingan Timnas U17 Indonesia. Diyakini, jumlah suporter Timnas U19 Indonesia akan semakin banyak saat berlaga di babak 8 besar Piala Asia U19 2025. Kehadiran jumlah suporter Timnas U19 Indonesia melebihi pendukung tuan rumah. AFC menilai suporter Timnas U17 Indonesia paling banyak saat ini. Yang pasti, saya ucapkan terima kasih atas dukungan luar biasa selama kami menjalani pertandingan di grup C, kata Nova Arianto. Kata Nova Arianto, kehadiran suporter memberikan dampak positif untuk Timnas U17 Indonesia. Para pemain Timnas U17 Indonesia lebih bersemangat menjalani pertandingan. Ini sangat membantu pemain sehingga kami bisa lebih semangat, kata Nova Arianto. Timnas U17 Indonesia belum tahu siapa lawan di babak 8 besar Piala Asia U17 2025. Tajikistan, Korea Utara, dan Oman menjadi salah satu calon lawan Timnas U17 Indonesia. Harapannya di babak 8 besar nanti, suporter bisa lebih banyak. Jadi pemain lebih termotivasi untuk memberikan yang terbaik, kata Nova Arianto. Pelatih Thailand mundur usai gagal kejar Timnas U17 Indonesia ke Piala Dunia U17 2025. Jadet Melarep mundur dari jabatannya sebagai pelatih Timnas U17 Thailand. Thailand tampil cukup mengecewakan di Piala Asia U17 2025. Sebagai salah satu kekuatan sepak bola Asia Tenggara, tentu hasil ini cukup negatif. Pulang tanpa poin membuat Gajah Perang jadi wakil Asia Tenggara yang gagal menunjukkan kelasnya. 2 wakil lain, yakni Timnas U17 Indonesia, sukses mengoleksi 9 poin dan Vietnam mengemas 3 poin. Jadet Melarep menjelaskan bahwa dia sudah mempersiapkan segalanya untuk pertandingan melawan Cina. Namun, mereka kembali harus menerima kekalahan di laga tersebut. Di tengah badai tekanan, mereka justru gagal memberikan penampilan maksimal. Kami melakukan yang terbaik dalam segala hal. Namun, hasilnya tidak mencapai seperti yang diharapkan. Persiapan,
Kesalahan penilaian tim dan kecerobohan saya membuat tim tidak mencapai tujuan. Meskipun staf pelatih, para pemain sangat ditentukan, tetapi tim belum mampu memenuhi harapan para penggemar, kata Jadet Melarp dilansir dari laman Soha. Pelatih berusia 53 tahun ini melanjutkan bahwa dia siap bertanggung jawab penuh, termasuk dengan mundur dari jabatannya sebagai pelatih kepala Timnas U17 Indonesia. Permohonan ini bahkan disampaikan saat sesi jumpa pers dan mereka belum kembali ke Thailand. Dia juga meminta maaf karena gagal memberikan hasil terbaik di ajang ini. Jadi, saya ingin mengambil tanggung jawab dan mengakhiri peran saya. Kami berharap bahwa federasi mencari individu yang tepat untuk melanjutkan misi mereka. Saya ingin berterima kasih kepada semua atas kesempatan ini. Terima kasih kepada para penggemar sepak bola Thailand. Saya selalu mendukung saya. Tutupnya. Terbaru, pihak Federasi Sepak Bola Thailand FAT sudah mengambil keputusan. Mereka sepakat untuk mengakhiri kerjasama dengan Jadet Melarp. FAT akan segera mencari pengganti agar mereka bisa segera bersiap untuk ajang selanjutnya. Asosiasi Sepak Bola Thailand mengumumkan perpisahan dengan Jadet Melarp setelah membawa tim U17 Thailand ke babak eliminasi putaran pertama. Asosiasi Sepak Bola Thailand ingin mengucapkan terima kasih kepada Jadet Melarp dan staf pelatih tim nasional Thailand. Semua pemain U17 atas komitmen dan dedikasi yang telah ditunjukkan sebelum memutuskan untuk mengakhiri peran mereka sebagai pelatih kepala. Setelah final Piala Asia AFC 2025 di Arab Saudi, tulis laporan TH Sport. Top skorer Piala Asia U17 2025, bintang Timnas U17 Indonesia masih paling atas. Piala Asia U17 2025 kini telah resmi merampungkan seluruh laga babak penyisihan grup. Sebagai informasi, Piala Asia U17 2025 diikuti sebanyak 16 tim yang dibagi ke dalam 4 grup. Masing-masing grup diambil 2 terbaik untuk lolos ke perempat final. Untuk lebih jelas, berikut daftar negara yang lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025. Grup A Uzbekistan Arab Saudi, Grup B Jepang Uni Emirat Arab, Grup C Indonesia Korea Selatan, Grup D Tajikistan Korea Utara. Sementara itu, pemain Timnas U17 Indonesia yakni Evandra Florasta kini menjadi salah satu top skorer Piala Asia U17 2025. Evandra mampu mengemas 3 gol dari 3 laga yang dijalani. Namun, posisi Evandra di daftar top skorer belum aman. Ada 3 pemain lain yang memiliki catatan serupa. Mereka adalah Minato Yoshida, Jepang, Kim Eun Seong, Korea Selatan, dan Asilbek Aliyev, Uzbekistan. Terlupakan di Timnas Indonesia, Elkan Bagot justru ditawari permanen di Blackpool. Bek keturunan Elkan Bagot mulai terlupakan dari Timnas Indonesia setelah kali terakhir berseragam Garuda pada akhir tahun lalu. Meski demikian, karirnya cukup menjanjikan di level klub. Terkini terdapat kabar yang menyebut klub kasta ketiga Liga Inggris, League One, Blackpool FC punya keinginan untuk mempertahankan Elkan Bagot yang saat ini dikontrak dengan status pinjaman. Elkan Bagot merupakan bek milik klub kasta teratas Liga Inggris, Premier League, Ipswich Town. Namun, dia kesulitan menembus skuad utama hingga lebih sering dipinjamkan ke klub kasta lebih rendah. Seperti diketahui, kontrak Elkan Bagot bersama Ipswich Town berakhir Juni 2025. Situasi itu bikin nasib bek dengan tinggi badan 1,96 meter itu jadi tanda tanya. Kendati ada rumor bahwa bek kelahiran Thailand itu punya opsi memperpanjang kontrak 1 musim lagi di klubnya. Ketertarikan Blackpool FC jelas jadi angin segar di tengah situasi tak menentu Elkan Bagot andai dirinya ingin tetap bertahan di kompetisi sepak bola Inggris. Di sisi lain, media asing mengabarkan Blackpool mengindikasikan keinginannya memperpanjang Elkan Bagot. Dalam artikelnya, mereka menyebut Elkan bersama Odell Oviah tampil baik bersama tim. Namun, untuk Elkan Bagot memang sering berkutat dengan cedera,
Sejak bergabung, ia baru tampil 15 kali bagi Blackpool karena terus-menerus dihantam cedera baik di pertandingan atau di sesi latihan. Odell Oviah dan Elkan Begot baru saja masuk tim dan baik-baik saja sebelum mengalami cedera lagi yang sangat disayangkan, kata Steve Bruce selaku pelatih Blackpool. Kami ingin mempertahankan beberapa dari mereka, kita lihat saja nanti situasinya. Saya senang dengan semuanya dan mereka menikmatinya, lanjutnya. Profil Nicolas Indram Josun, winger keturunan Solo Norwegia yang bisa digait Nova Arianto, tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Pemain keturunan Solo, Jawa Tengah, bermain di Liga Norwegia. Usianya baru 15 tahun, pemain kelahiran Norwegia pada 13 Januari 2010 bernama lengkap Nicolas Indram Josun. Kabar ini viral di media sosial setelah diunggah akun Instagram @football.indonesia pada Selasa, 8 April 2025. Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa Nicolas memiliki ibu dari Jawa Tengah, tepatnya Solo. Namun Nicolas lahir dan besar di Norwegia. Karier sepak bolanya pun dibangun di negara matahari tengah malam. Nicolas adalah pemain pesepak bola lahir dan besar di Norwegia, tulis akun @football.indonesia. Dia memiliki darah keturunan Indonesia dari ibu kandungnya yang berasal dari Solo, Jawa Tengah. Nicolas saat ini bermain untuk klub lokal Norwegia, Rosenborg U15, sekaligus musim perdananya. Musim ini adalah musim perdana. Dia bersama Akademi Rosenborg, tulis akun tersebut lagi. Bakatnya menarik perhatian dari Akademi Rosenborg, sehingga musim ini bisa berlatih dengan Akademi Rosenborg. Dia bermain sudah 4 kali di musim perdananya dan menciptakan 5 gol serta 1 assist, imbuh mereka. Meski begitu, Nicolas tidak memiliki paspor Indonesia. Hanya ibunya yang masih memegang paspor Indonesia. Jika PSSI tertarik dan berkenan, suatu saat mungkin Nicolas bisa dipanggil untuk dinaturalisasi. Jadi, jika PSSI membutuhkan, dia akan mempertimbangkan membuat paspor Indonesia, pungkas mereka. Dengan statistik impresif di musim perdananya, 5 gol dan 1 assist dalam 4 pertandingan bersama Rosenborg U15, Nicolas Indram Josun menunjukkan potensi besar sebagai penyerang masa depan. Fakta bahwa ia masih berusia 15 tahun dan sudah menembus akademi salah satu klub top Norwegia menjadi indikasi jelas bahwa Nicolas layak dipantau lebih dekat oleh PSSI dan jajaran kepelatihan Timnas Indonesia U17. Meski saat ini belum memiliki paspor Indonesia, ada celah yang bisa dimanfaatkan mengingat sang ibu masih memegang paspor Indonesia aktif. Hal ini membuka peluang bagi Nicolas untuk menjalani proses naturalisasi apabila dirinya dan keluarga memang bersedia menjalani jalur tersebut. Sebagai pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto tentu perlu terus memantau perkembangan pemain-pemain diaspora seperti Nicolas. Dalam jangka panjang, kehadiran pemain seperti Nicolas juga bisa memicu semangat talenta muda Indonesia lainnya, membuktikan bahwa darah Indonesia bisa bersinar dimanapun berada, bahkan di panggung sepak bola internasional.